Kristus mati karena dosa kita. Surat pertama kepada Jemaat Korintus pasal 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Sebab yang sangat penting, first of all, telah kusampaikan kepadamu. Dia, Paulus, sekarang mengkonfirmasi apa yang ia katakan sebelumnya, dengan menjelaskan bahwa kebangkitan sudah dihotbahkan olehnya dan bahwa kebangkitan itu juga doktrin pokok dari Injil. Pertama-tama, kata first of all diterjemahkan SCBG yang penting dalam terjemahan Indonesia, ucapnya seperti selayaknya pondasi yang harus ada ketika membangun rumah. Pada saat yang sama ia menambahkan kepada otoritas khotbahnya bahwa ia menyampaikan apa yang sudah ia sendiri dapatkan dari Tuhan, bukan sekadar laporan yang ia dengar dari orang lain. Sebab firman harus dijelaskan sesuai dengan relasi dari perikopnya. Sekarang, tugas seorang rasul untuk menyampaikan apa yang sudah diterimanya dari Tuhan, dan melayani gereja dengan firman Allah yang murni. Bahwa Kristus telah mati. Sekarang lihatlah dengan lebih jelas dari mana ia menerimanya. Sebab ia mengutip kitab suci, SCBG buktinya. Pada awalnya ia menyinggung kematian Kristus, bahkan juga penguburannya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ia dan kita serupa dalam kedua hal ini, juga serupa dalam hal kebangkitan. Maka, ia telah mati bersama dengan kita, sehingga kita boleh bangkit bersama dengan dia. Dalam penguburannya, jugalah fakta kematian yang dia alami bersama kita dibuat semakin jelas. Ada banyak perikop dalam Alkitab yang memprediksi kematian dan kebangkitan Kristus. Karena dosa-dosa kita, dengan mengambil kutuk kita atasnya, ia bisa menebus kita dari kutuk tersebut. Kematian Kristus bukanlah utek hal lain selain menjadi korban utek menebus dosa-dosa kita. Sebuah ganjaran yang memadai sehingga kita bisa berdamai dengan Allah. Sebuah kutukan atas kita, dengan tujuan memperoleh pengampunan bagi kita. Hal yang senada juga disampaikannya dalam Roma, pasal 4 ayat 25. Namun dalam ayat tersebut, ia menghubungkan juga tentang kebangkitan yang menganugerahkan kebenaran keadilan atas kita. Sebab sama seperti dosa telah diselesaikan melalui kematian Kristus, maka demikianlah kebenaran keadilan diperoleh melalui kebangkitannya. Perbedaan ini harus diamati dengan seksama, agar kita tahu apa yang harus kita lihat dari kematian maupun kebangkitan Kristus. Meskipun dalam bagian lain di Alkitab hanya menyebutkan kematiannya saja, kita harus memahami bahwa kebangkitannya juga termasuk dalam kematian tersebut. Namun ketika kematian dan kebangkitannya disebut secara terpisah, kita tahu bahwa permulaan dari keselamatan kita ada di dalam kematiannya, dan disempurnakan di dalam kebangkitannya. Penolong yang lain. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15-31. Tuhan Yesus sangat paham bahwa setelah ia menyerahkan dirinya utek ditangkap dan menjalani penderitaan sampai berada di kayu salib, murid-muridnya akan gelisah dan kehilangan tempat berpegang. Saat ia masih bersama-sama dengan para muridnya, para murid bisa mencari dia utek meminta pertolongan atas masalah apapun yang mereka hadapi. Sesudah dia tak bersama-sama dengan mereka, para murid akan kebingungan saat menghadapi masalah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberitahu bahwa ia akan meminta Allah Bapa mengirimkan penolong yang lain. Dalam bacaan hari ini, ada berbagai istilah yang menunjuk kepada penolong yang lain itu, yaitu Roh Kebenaran, Penghibur, dan Roh Kudus. Penolong yang lain itu Roh Kebenaran. Saat Tuhan Yesus bersama-sama secara fisik dengan murid-muridnya, para murid bisa bertanya apa saja dan semua yang dikatakan Tuhan Yesus itu kebenaran. Setelah Tuhan Yesus tak hadir secara fisik bersama dengan murid-muridnya, Roh Kebenaran itulah yang akan mengungkapkan kebenaran serta menolong para murid agar bisa hidup dalam kebenaran.
Penolong yang lain itu, penghibur. Saat Tuhan Yesus ditangkap, para murid akan tercerai-berai dan mereka akan mengalami kebingungan serta ketakutan. Mereka akan menghadapi berbagai macam tantangan berat. Sebelumnya, Tuhan Yesuslah sumber kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Setelah Tuhan Yesus tak hadir secara fisik, penolong yang lain itulah yang menjadi penghibur bagi para murid, sehingga para murid tetap bisa memiliki sukacita sekalipun harus berhadapan dengan berbagai masalah. Penolong yang lain itu disebut sebagai Roh Kudus karena penolong yang lain itu akan menolong para murid untuk hidup sesuai dengan identitas mereka sebagai anak-anak Allah yang telah dikuduskan darah Yesus Kristus. Bagi orang percaya pada masa kini, peran penolong yang lain itu persis sama dengan peran Sang Penolong itu terhadap para murid. Bila Anda kebingungan saat harus mengambil suatu keputusan penting, apakah Anda mencari pertolongan penolong yang lain itu? Saat Anda mengalami kesedihan atau menghadapi jalan buntu, apakah Anda mencari penolong yang lain itu? Saat Anda menghadapi desakan untuk meniru dunia ini, apakah Anda mencari pertolongan Sang Penolong yang lain itu? Menjalin relasi dengan Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1-17. Tuhan Yesus menggambarkan relasi antara diri-Nya dan murid-murid-Nya sebagai hubungan antara pokok anggur dan ranting-rantingnya. Ranting takkan bisa hidup dan menghasilkan buah bila tak menempel pada pokoknya. Supaya sebuah pohon bisa menghasilkan banyak buah, pohon itu harus dirawat. Ranting yang terlepas dari pokoknya akan segera mengering dan mati, sehingga harus dibuang. Ranting yang berbuah harus sering dibersihkan supaya bisa menghasilkan lebih banyak buah. Sama seperti sebuah ranting harus menempel terus pada pokoknya. Demikian pula para murid harus terus membangun relasi dengan Kristus, supaya bisa berbuah. Pentingnya relasi para murid dengan Kristus juga berlaku bagi semua orang percaya di sepanjang abad. Bila kita tak menjalin relasi dengan Kristus melalui pembacaan firman Tuhan dan doa, kita takkan bisa bertumbuh dan berbuah, melainkan kita akan mati seperti ranting yang mengering karena terlepas dari pokoknya. Pembacaan firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengoreksi cara hidup kita dan membuat kita bertumbuh menjadi semakin dewasa secara rohani. Bila kita memiliki relasi yang sehat dengan Kristus, kita akan mengenal kehendak-Nya, dan kita akan bisa menaikkan pokok doa yang sesuai dengan kehendak-Nya. Doa yang sesuai dengan kehendak Allah itu doa yang berkenan kepada Allah, sehingga doa seperti itu pasti akan dikabulkan Allah. Sebaliknya, bila kita tak bersedia menyediakan waktu untuk menjalin relasi dengan Kristus, bagaimana kita bisa memahami kehendak Allah, dan bagaimana kita bisa memiliki keinginan yang sesuai dengan kehendak-Nya? Janji, jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu janji bersyarat. Janji itu hanya berlaku bila syaratnya terpenuhi. Kita tak bisa menuntut bahwa apapun yang kita minta akan dikabulkan Allah, bila kita tak menyediakan waktu untuk menjalin relasi dengan Kristus. Apakah Anda telah membiasakan diri untuk menjalin relasi dengan Kristus? Apakah Anda telah sungguh-sungguh berusaha untuk memahami kehendak-Nya yang tertuang di dalam Alkitab? Apakah Anda berani berdoa dengan iman bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa Anda? Bersaksi itu tak selalu sukses. Injil Yohanes pasal 15 ayat 18-27. Respons terhadap berita Injil itu bermacam-macam. Ada orang yang bersikap terbuka terhadap berita Injil. Walakin, ada pula yang bersikap tertutup, bahkan membenci pemberitaan Injil. Respons negatif terhadap berita Injil itu wajar karena kebenaran Allah berbeda dengan keyakinan dan kecenderungan dunia ini. Tak mengherankan bila jumlah orang yang menolak, bahkan membenci, berita Injil lebih banyak daripada yang menerima. Penolakan massa terhadap Tuhan Yesus, yang telah membuat amat banyak kebaikan,
Bahkan mujizat-mujizat yang ia lakukan jelas memperlihatkan keilahian-nya, cermin bahwa amat wajar bila pemberitaan Injil itu menemui tantangan dan penolakan. Kita tak perlu heran bila kebaikan kita menuai respons negatif karena Tuhan Yesus pun mengatakan tentang orang banyak yang berespons negatif itu. Mereka membenci aku tanpa alasan. Bila kita melakukan kebenaran dan menuai respons negatif, ingatlah perkataan Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Respons yang positif terhadap kesaksian kita memang sumber penghiburan. Walakin bila kita mendapat respons negatif, kita tetap memiliki sumber penghiburan yang tak tergantung dari situasi, yaitu penghiburan yang berasal dari Roh Kudus. Penghiburan inilah yang memungkinkan kita memiliki damai sejahtera di tengah kesulitan dan tantangan. Apakah Anda pernah memperoleh respons negatif saat Anda memberitakan Injil, atau saat Anda berusaha untuk hidup dalam kebenaran? Jangan merasa heran bila kebaikan yang Anda lakukan menuai kebencian atau sikap memusuhi. Sekalipun demikian, sadarkah Anda bahwa sekalipun kebaikan Anda tak selalu direspons secara positif, Anda tetap harus melaksanakan tanggung jawab Anda untuk bersaksi kepada dunia ini. Ingatlah bahwa Roh Kudus yang diutus Allah untuk mendampingi kita itulah yang akan membangkitkan keberanian serta memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus. Roh Kudus mendampingi pemberita Injil. Injil Yohanes pasal 16 ayat 1-15. Risiko permusuhan terhadap para murid Kristus itu baru akan terasa sesudah Tuhan Yesus tak bersama-sama lagi dengan para murid-Nya. Waktu Tuhan Yesus masih hadir secara fisik, Dialah yang menghadapi semua ancaman sehingga murid-murid-Nya aman. Setelah Tuhan Yesus tak bersama-sama dengan mereka, barulah para murid harus berhadapan langsung dengan para pembenci yang menolak berita Injil. Itulah sebabnya, menjelang Dia menyerahkan diri untuk ditangkap, Ia memberikan pesan-pesan untuk mempersiapkan para murid-Nya menghadapi masalah yang akan menghadang mereka. Setelah Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan, Dia berulang-ulang menampakkan diri-Nya kepada para murid-Nya selama 40 hari. Lalu, Dia naik ke sorga meninggalkan mereka. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, para murid harus menghadapi berbagai persoalan tanpa pendampingan Tuhan Yesus secara fisik. Sekalipun demikian, Tuhan Yesus menegaskan bahwa keadaan seperti ini lebih baik bagi para murid-Nya. Karena Roh Kudus, yang juga disebut penghibur, itu takkan datang sebelum Tuhan Yesus pergi meninggalkan murid-murid-Nya. Kedatangan Roh Kudus ini penting karena dua alasan. Pertama, sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, para murid harus mulai menjalankan misi untuk pergi ke seluruh dunia guna menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus. Kehadiran Tuhan Yesus dibatasi ruang dan waktu. Artinya, Ia hanya bisa berada di satu tempat pada waktu tertentu. Sehingga, Dia tak mungkin mendampingi semua murid yang pergi berpencar memberitakan Injil ke seluruh dunia. Oleh karena itu, kehadiran Roh Kudus yang bisa berada di mana saja pada waktu yang sama akan memungkinkan dilakukannya pendampingan kepada setiap orang yang pergi memberitakan Injil. Kedua, peran Roh Kudus yang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman amat penting bagi pemberitaan Injil. Apakah Roh Kudus pernah membangkitkan kesadaran dalam diri Anda bahwa Anda orang berdosa yang memerlukan pengampunan dosa? Apakah Roh Kudus pernah menyadarkan Anda akan suatu kebenaran penting, yaitu bahwa hanya Kristus melalui pengorbanan di kayu salib yang bisa menganugerahkan pengampunan dosa? Apakah Roh Kudus pernah menyadarkan Anda tentang masa penghakiman saat
Anda harus mempertanggungjawabkan kehidupan Anda. Dukacita berubah menjadi sukacita. Injil Yohanes pasal 16 ayat 16-33. Kesukaran dan kesusahan tak selalu berakhir dengan penderitaan berkepanjangan, melainkan bisa saja berakhir dengan kegembiraan. Tuhan Yesus berkata, seorang perempuan berdukacita pada saat ia melahirkan. Tapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Pada umumnya, kesuksesan harus didahului dengan kerja keras. Hasil yang baik harus dibayar dengan pengorbanan. Kegembiraan biasanya didahului dengan kesusahan. Orang yang sukses dalam studi itu orang yang menyediakan banyak waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Orang yang sukses dalam pekerjaannya itu orang yang mau bekerja dengan rajin. Kondisi semacam itu hukum alam. Perkataan, tinggal sesaat saja dan kamu tak melihat aku lagi, tampaknya menunjuk kepada peristiwa penangkapan, penyaliban, kematian dan penguburan Tuhan Yesus. Sedangkan perkataan, tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, tampaknya menunjuk kepada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Peristiwa pertama menghasilkan duka cita, sedangkan peristiwa kedua menghasilkan kegembiraan yang takkan bisa hilang. Saat itu, Tuhan Yesus berbicara dalam bentuk kiasan atau perumpamaan yang sulit dimengerti para murid. Setelah Tuhan Yesus berkata, "Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Para murid langsung mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah berbicara dengan terus terang. Memang benar bahwa kunci untuk memahami perkataan Tuhan Yesus itu kesadaran bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang telah datang dari sorga ke dalam dunia. Kematian dan kebangkitan Kristus, kabar baik bagi semua orang di sepanjang masa. Melalui kematian-Nya, Kristus telah menerima murka Allah untuk menebus dosa manusia. Melalui kebangkitan-Nya, Kristus menunjukkan bahwa Dia telah menang atas kuasa dosa dan kematian. Kematian Kristus menghasilkan pengharapan bagi manusia berdosa. Walakin, agar seseorang bisa memperoleh pengampunan dosa, harus ada orang yang pergi menyampaikan berita Injil tentang pengorbanan Yesus Kristus. Apakah Anda sudah memberitakan Injil kepada keluarga dan teman-teman Anda? Merespons kemuliaan Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 17. Yesus Kristus memiliki kemuliaan sejak berada dalam kekekalan. Dengan masuk ke dalam dunia dan menjadi manusia, Sang Allah Anak telah merendahkan diri-Nya. Yesus Kristus, Sang Allah Anak, mempermuliakan Allah Bapa dengan menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan Allah Bapa kepada diri-Nya. Sebaliknya, Allah Bapa juga mempermuliakan Allah Anak saat Yesus Kristus memperlihatkan ketaatan-Nya sampai wafat di kayu salib. Kematian Yesus Kristus di kayu salib bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan atas kuasa dosa dan kuasa maut. Salib itu cemoohan bagi mereka yang tak percaya kepada Yesus Kristus, tapi kemuliaan bagi orang yang percaya kepada-Nya. Seharusnya, kita bukan merespons salib dengan rasa kasihan, tapi kita harus merespons salib dengan rasa syukur, hormat dan melalui tindakan ketaatan kepada kehendak Allah. Doa Tuhan Yesus bagi murid-murid-Nya dalam bacaan hari ini mencerminkan respons yang seharusnya terhadap pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Pertama, Tuhan Yesus meminta Allah Bapa memelihara murid-murid-Nya karena kita semua harus melawan pengaruh dunia yang menyesatkan, yaitu kemewahan materi, kekuasaan dan kenikmatan hawa nafsu, serta melawan tipu daya iblis. Kedua, Yesus Kristus memberikan firman Allah kepada murid-murid-Nya dengan maksud agar firman itu dipegang sebagai senjata untuk menghadapi pengaruh dunia dan membentuk identitas sebagai murid Kristus. Ketiga, Tuhan Yesus mendoakan agar murid-murid-Nya bersatu. Kesatuan itu penting karena para murid harus menghadapi tugas dan tantangan yang berat.
Mereka perlu bersatu dalam menghadapi tantangan dan mereka juga perlu bersatu sebagai sebuah tim dalam melaksanakan tugas menjadi saksi Kristus. Masa pandemi, masa yang sulit. Pada masa yang sulit, sebagian orang mencari pertolongan Tuhan, tapi sebagian hanya memikirkan dirinya sendiri. Hanya orang yang bisa bersyukur yang akan memikirkan cara memuliakan Tuhan. Apakah Anda tetap waspada terhadap tipu daya dunia dan tipu daya iblis, yang selalu berusaha menjauhkan kita dari Tuhan? Apakah Anda tetap setia berpegang pada firman Tuhan? Apakah Anda tetap berusaha menjalin relasi dan kerjasama dengan sesama orang percaya? Menyerahkan diri utek ditangkap. Injil Yohanes pasal 18 ayat 1-11. Banyak orang termasuk para murid salah sangka terhadap Tuhan Yesus. Yudas Iskariot demi mendapatkan 30 uang perak rela bersekongkol dengan imam-imam kepala dan menyusun strategi utek menangkap Tuhan Yesus. Dia menemui Tuhan Yesus bersama dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga Bait Allah yang disuruh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Mungkin mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus akan melarikan diri sehingga mereka datang dengan pasukan bersenjata. Ternyata bahwa mereka kalah wibawa. Saat Tuhan Yesus berkata dengan terus terang bahwa Dialah Yesus Kristus, kepada mereka yang hendak menangkap Dia, mereka mundur dan jatuh ke tanah. Bila kemudian mereka bisa menangkap dan membelenggu Dia, hal itu semata-mata bisa terjadi karena Yesus Kristus menyerahkan dirinya utek ditangkap. Bukan karena keberhasilan strategi Yudas dan para imam kepala. Simon Petrus, yang bersikap sok pahlawan dan hendak membela gurunya, justru mendapat teguran dari sang guru. Yesus Kristus tak perlu dibela. Perlu kita sadari bahwa Allah tak memerlukan bantuan kita. Petrus keliru saat dia menyangka bahwa Yesus Kristus perlu dibela. Saat ini, banyak orang Kristen masih salah sangka terhadap Allah. Bila kita memberi persembahan utek gereja atau kita giat melayani dalam gereja, jangan pernah berpikir bahwa Allah memerlukan uang kita atau memerlukan bantuan tenaga dan pikiran kita. Tidak, Allah tak memerlukan sesuatu pun dari luar dirinya. Saat kita memberi persembahan atau kita terlibat dalam pelayanan, kita harus sadar bahwa kita tak memberikan jasa kepada Tuhan, dan Tuhan tak berhutang kepada kita. Tuhan juga tak wajib membalas dengan memberi berkat sebagai imbalan atas jasa yang telah kita berikan. Sebaliknya, wajar bila kita memberi karena semua yang kita miliki itu pemberian Tuhan. Lihat perkataan Raja Daud saat beliau memberi persembahan dalam jumlah yang sangat besar. Wajar bila kita melayani karena Tuhan Yesus telah lebih dulu melayani kita. Bagaimana sikap Anda saat Anda memberi persembahan atau saat Anda melayani? Apakah Anda memberi persembahan dan melayani dengan rendah hati sebagai wujud pengabdian dan sebagai ungkapan rasa terima kasih atas anugerah Allah yang telah Anda terima? Jangan terlalu percaya diri. Injil Yohanes pasal 18 ayat 12-27. Petrus seorang yang menilai dirinya terlalu tinggi. Saat Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan dirinya, Petrus dengan berani berkata, "Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Saat itu, Tuhan Yesus menjawab, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Seharusnya peringatan Tuhan Yesus itu membuat Petrus melakukan introspeksi diri. Sayangnya, Petrus terlalu percaya diri. Dia tak cakap menimbang kekuatannya sendiri dalam menghadapi masalah. Kebebalannya membuat dia mempermalukan dirinya sendiri. Dalam bacaan hari ini, Petrus sampai 3 kali menyangkal bahwa dirinya murid Tuhan Yesus. Yaitu, saat ditanya seorang hamba, atau budak, perempuan penjaga pintu. Saat ditanya orang-orang yang sama-sama berdiam dan saat ditanya seorang yang merupakan keluarga dari hamba atau budak, yang telinganya dipotong, Petrus. Perkataan Tuhan Yesus benar
Saat ayam berkokok, Petrus telah 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Kisah penyangkalan Petrus itu menyedihkan dan memalukan. Walakin, kisah itu menggambarkan keadaan banyak orang percaya di sepanjang zaman. Saat kita bersemangat untuk mengikut Tuhan Yesus, kita merasa yakin bahwa diri kita pasti akan mampu berlaku setia. Walakin, kenyataannya tak selalu demikian. Saat kita terancam, bisa saja kita merasa ragu-ragu untuk terus berlaku setia dan akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Yang penting untuk kita ingat bahwa bila kita jatuh ke dalam dosa, kita harus berusaha mendekat kepada Tuhan dan mencari pengampunan, bukan melarikan diri dari Tuhan. Sesudah dilahirkan kembali, kita memiliki kemampuan untuk menolak dosa. Sekalipun demikian, kejatuhan dalam dosa tak selalu bisa dihindarkan. Jika kita berkata bahwa kita tak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tiada di dalam kita. Hanya bila kita tetap berada di dalam Kristus, kita bisa terhindar dari tipu daya dosa. Pernahkah Anda merasa terlalu percaya diri, sehingga Anda jatuh ke dalam dosa? Sadarilah bahwa sumber kekuatan kita bukan berasal dari kemampuan diri kita, melainkan bersumber pada Roh Kudus, yang selalu mengingatkan kita akan adanya godaan dosa dan Roh Kudus pula yang membuat kita mampu mengatasi keinginan berbuat dosa. Pengadilan yang mengada-ada. Injil Yohanes pasal 18 ayat 28-40. Pengadilan yang dipimpin Hanas dan Kayafas itu, pengadilan agama yang bertujuan mencari-cari alasan agar bisa menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus. Yang menjadi imam besar saat itu, Kayafas, menantu Hanas yang juga mantan imam besar. Sekalipun sudah tak menjabat sebagai imam besar, Hanas masih memiliki kekuasaan yang besar. Tampaknya, dialah yang merancang dan membiayai penangkapan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus lebih dulu dihadapkan kepada Hanas. Pengadilan yang dipimpin Hanas itu sebenarnya hanyalah strategi mengulur waktu untuk menunggu kehadiran anggota Mahkamah Agama yang disebut Sanhedrin. Setelah jumlah anggota Sanhedrin memenuhi quorum, yaitu jumlah minimum kehadiran supaya rapat dapat mengesahkan suatu keputusan, barulah Tuhan Yesus diserahkan kepada Kayafas yang didampingi para anggota Sanhedrin. Mahkamah Agama itu memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati. Walakin, mereka tak berwenang untuk melaksanakan hukuman mati. Oleh karena itu, ketika hari masih pagi, mereka segera membawa Yesus Kristus ke gedung pengadilan negeri yang dipimpin Gubernur Pontius Pilatus untuk meminta agar Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati. Walakin, Pilatus tak menemukan kesalahan yang membuat Yesus Kristus patut dijatuhi hukuman mati. Pilatus mendorong dijalankannya kebiasaan membebaskan tawanan dari hukuman pada hari Paskah. Sayangnya, para pemimpin agama sudah menutup mata hati mereka dan tetap menuntut agar Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati. Jelas bahwa jalannya sidang pengadilan itu hanya suatu formalitas belaka. Allah membiarkan terjadinya sidang pengadilan yang sangat tak adil karena semua yang terjadi itu termasuk dalam rencana Allah. Dari tampak luar, Mahkamah Agamalah yang menjatuhkan hukuman mati. Walakin, melalui pengadilan yang tak adil itu, Allah menjatuhkan hukuman atas dosa umat manusia dan umat manusia diwakili Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah, itu. Yesus Kristus rela menjalani pengadilan yang tak adil karena Ia hendak menyelamatkan Anda dan saya. Apakah Anda sudah mensyukuri penyelamatan itu? Apakah yang hendak Anda lakukan sebagai wujud rasa syukur Anda? Apakah Anda bersedia menerima ketakadilan bila hal itu dikehendaki Allah? Lihatlah manusia itu. Injil Yohanes pasal 19 ayat 1-16. Penderitaan Yesus Kristus luar biasa, baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Ingatlah bahwa Dia tak beristirahat sama sekali sejak perjamuan terakhir menjelang Paskah. Perjamuan itu disusul dengan doa di Taman Getsemani yang amat melelahkan secara emosi. Setelah penangkapan, tanpa jeda waktu istirahat, Dia langsung menghadapi pengadilan agama yang terdiri dari 2 tahap.
yaitu pengadilan oleh Hanas dan pengadilan oleh Kayafas yang didampingi para anggota Mahkamah Agama atau Sanhedrin. Setelah itu, kembali tanpa jeda waktu istirahat, Yesus Kristus dibawa menghadap Gubernur Pontius Pilatus. Dalam Injil Lukas ditambahkan penjelasan bahwa di tengah pemeriksaan oleh Pontius Pilatus, Tuhan Yesus S4 dikirim kepada Herodes, lalu dikembalikan lagi kepada Pontius Pilatus. Dari segi emosi, pemeriksaan terhadap Tuhan Yesus menimbulkan stres berat. Perhatikan bahwa Kristus ak bersalah sedikit pun, tapi dia dituduh dengan berbagai tuduhan palsu dalam suatu pengadilan yang tak adil. Pengadilan oleh Mahkamah Agama itu bukanlah pengadilan untuk mencari kebenaran, tapi pengadilan yang memaksakan kesalahan. Para prajurit memperlakukan dia secara kasar. Dia diejek, dihina dan ditampar. Dia dipaksa memakai mahkota duri dan jubah ungu yang merupakan bentuk ejekan. Mereka yang telah menghina dan menyiksa, dia tak sadar bahwa yang mereka hina dan mereka siksa itu benar-benar raja atas alam semesta ini. Pengadilan oleh Pontius Pilatus dan juga oleh Herodes sesuatu yang memalukan karena menunjukkan bahwa orang Yahudi tak memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah di antara orang Yahudi sendiri. Walakin, terlibatnya Pontius Pilatus seorang non-Yahudi secara tak langsung memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat untuk semua bangsa, bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja. Perkataan Pilatus, lihatlah manusia itu. Perkataan yang tetap penting bagi kita saat ini. Lihatlah, Yesus Kristus telah rela menderita secara luar biasa bukan karena ia melakukan kesalahan, tapi karena ia sedang menanggung dosa Anda dan saya. Bagaimanakah perasaan Anda bila Anda saat itu hadir dan menyaksikan penderitaan Yesus Kristus? Ingatlah bahwa hanya dengan memandang kepada pengorbanan Tuhan Yesus, kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Kasih Yesus Kristus tak pernah pudar. Injil Yohanes pasal 19 ayat 16-27. Pilatus menyerah terhadap tuntutan para pemimpin agama Yahudi, walaupun ia tahu bahwa tuntutan mereka hanya mengada-ada. Alasan sebenarnya yang membuat para pemimpin agama Yahudi ingin agar Tuhan Yesus dihukum mati karena ia dianggap menyamakan dirinya dengan Allah. Walakin, alasan semacam itu alasan keagamaan dan Pilatus pasti tak mau mengurus masalah semacam itu. Oleh karena itu, alasan yang mereka pakai untuk mendesak Pilatus agar mau menghukum mati Yesus Kristus bahwa Yesus Kristus mengaku sebagai seorang raja, sehingga ia bisa dianggap berpotensi untuk memberontak terhadap pemerintah Romawi. Saat Pilatus mengklarifikasi, jelas bahwa tuduhan tersebut mengada-ada. Tuhan Yesus itu raja, tapi bukan dalam pengertian seperti raja yang ada di bumi ini. Tuhan Yesus tak pernah berencana untuk menghimpun pasukan. Walaupun bila dia mau, dia bisa saja melenyapkan pemerintah Romawi dalam sekejap. Yang diperjuangkan Tuhan Yesus itu kebenaran. Bisa dikatakan bahwa kerajaannya itu kerajaan kebenaran. Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah kebenaran itu? Sayangnya, ia tak sungguh-sungguh ingin memahami kebenaran, sehingga dia bertanya sambil berjalan pergi. Pilatus berusaha membujuk agar tuntutan terhadap Yesus Kristus dibatalkan. Walakin, para pemimpin agama sudah menutup telinga mereka dan mereka tetap menuntut agar Yesus Kristus disalibkan. Akhirnya, Pilatus menyerah dan Tuhan Yesus diserahkan kepada mereka untuk disalibkan. Yang amat mengesankan pada peristiwa penyaliban itu bahwa saat Yesus Kristus yang sedang berada di kayu salib itu melihat Maria ibunya dan murid yang dikasihinya, ia meminta agar ibunya menganggap sang murid sebagai anaknya dan sang murid menganggap Maria sebagai ibunya. Dengan demikian, mereka berdua memperoleh pengganti saat Yesus Kristus tak lagi bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus tak memikirkan keadaannya yang sangat menderita, tapi ia memikirkan keadaan orang-orang yang amat dekat dengan dirinya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus setiap saat dan
Dia tak pernah terlalu sibuk untuk mendengar doa kita. Apakah Anda telah membiasakan diri untuk mengutarakan semua pergumulan Anda kepada Tuhan di dalam doa? Apakah Anda yakin bahwa Tuhan memedulikan Anda? Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28-37. Tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia untuk melaksanakan rencana Allah Bapa. Oleh karena itu, saat di kayu salib pun, Tuhan Yesus tetap menggenapi apa yang telah tertulis dalam Kitab Suci Perjanjian Lama. Yang perlu diingat bahwa semua penderitaan yang dialami Tuhan Yesus itu bukan suatu kebetulan, melainkan terjadi sesuai dengan rencana Allah. Menjelang wafat, Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai." Artinya, Tuhan Yesus telah menyelesaikan seluruh tugas penyelamatan umat manusia yang dirancang Allah Bapa. Yang juga tak boleh dilupakan bahwa Tuhan Yesus mati bukan karena Ia kalah saat menghadapi para penentangnya, tapi karena Ia dengan sukarela menyerahkan nyawanya. Salib bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan Yesus Kristus atas kuasa dosa dan kuasa maut. Penyaliban itu hukuman keji yang biasa dilaksanakan pemerintah Romawi. Biasanya, orang yang disalibkan tak cepat mati, sehingga ia mengalami penderitaan yang panjang. Untuk mempercepat kematian, tulang orang yang disalibkan biasanya dipatahkan. Walakin, Tuhan Yesus mati lebih cepat, bukan mati karena proses alami, melainkan karena Ia menyerahkan nyawanya. Prajurit yang melihat bahwa Yesus Kristus telah mati tak mematahkan kakinya, melainkan menikam lambungnya dengan tombak. Dia sudah biasa melihat orang yang mati disalibkan, sehingga ia mahir membedakan mana orang yang masih hidup dan mana yang sudah benar-benar mati. Keluarnya darah dan air yang sudah dalam keadaan terpisah memperlihatkan bahwa saat itu, Tuhan Yesus benar-benar sudah mati. Oleh karena itu, bila ada yang menyebarkan berita bahwa Yesus Kristus tak benar-benar mati, berita itu hoaks. Setiap kali mengingat tentang kematian Yesus Kristus, kita harus mengingat bahwa Yesus Kristus mati karena Ia menanggung murka Allah terhadap dosa manusia. Tanpa kematiannya, kita harus menanggung murka Allah akibat dosa kita sendiri. Sekalipun demikian, yang memperoleh penebusan dosa berdasarkan pengorbanan Kristus itu orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamatnya. Apakah Anda sudah memperoleh penebusan dosa di dalam Kristus? Bila belum, sekarang saat yang tepat bagi Anda untuk membuka hati menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat Anda. Lomba Iman Jangka Panjang. Injil Yohanes pasal 19 ayat 38-42. Banyak orang Kristen mencibir saat mendengar atau membaca tentang orang yang mengikut Kristus secara sembunyi-sembunyi. Walakin, bila kita membaca kisah penderitaan Yesus Kristus, sepantasnya bila mereka yang bersikap merendahkan atau meremehkan orang yang mengikut Kristus secara sembunyi-sembunyi itu melakukan introspeksi diri. Ingatlah bahwa saat Tuhan Yesus ditangkap, semua murid melarikan diri. Tiada seorang pun yang berani untuk terus mendampingi Yesus Kristus. Saat Tuhan Yesus berada di kayu salib, kita hanya membaca tentang beberapa perempuan dan seorang murid Tuhan Yesus yang menyaksikan peristiwa tersebut. Di mana murid-murid yang lain? Walaupun mungkin masih ada murid Tuhan Yesus yang lain yang ada di sana saat itu, ada pula kemungkinan bahwa murid-murid yang lain bersembunyi untuk mengamankan diri mereka sendiri. Seusai penyaliban, siapa murid yang memedulikan jenazah Sang Guru Agung? Ternyata, yang paling peduli itu dua orang pemimpin agama Yahudi, anggota Sanhedrin, yang menjadi pengikut Yesus Kristus secara diam-diam, yaitu Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Dengan menyingkirkan gengsi dan mempertaruhkan nama baik, mereka meminta mayat Yesus Kristus kepada Pontius Pilatus, agar mereka bisa menguburkan jenazah secara layak. Bahkan, Yusuf menyerahkan makam yang disiapkan bagi dirinya sendiri untuk dipakai sebagai tempat menguburkan jenazah Tuhan Yesus. Sampai saat ini, di negara yang bersikap anti-Kristen, banyak orang yang menjadi Kristen secara sembunyi-sembunyi.
Mereka biasa disebut sebagai orang Kristen bawah tanah. Terhadap mereka, jangan kita mencibir, melainkan doakanlah agar iman mereka kuat. Di sisi lain, bila kita menganggap iman kita kuat, jangan sombong dan menjadi lengah karena iblis selalu berusaha menjatuhkan iman kita. Ingatlah bahwa masalah mempertahankan iman masalah jangka panjang, bukan jangka pendek. Bagaimana dengan Anda? Apakah iman yang Anda miliki membuat Anda menjadi rendah hati atau membuat Anda membanggakan diri? Waspadalah karena mempertahankan iman itu bagaikan mengikuti lomba lari maraton, bukan lari jarak pendek. Bila Anda berhasil mempertahankan iman saat menghadapi tantangan iman yang berat, ingatlah bahwa Anda akan menghadapi berbagai tantangan iman berikutnya. Kubur yang kosong. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1-10. Seluruh kisah kebangkitan kisah yang wajar, tak dibuat-buat. Para murid tak menyangka bahwa Kristus akan bangkit dari kuburnya. Maria Magdalena, yang pagi-pagi benar pergi untuk berziarah ke kubur Yesus Kristus, merasa kaget ketika melihat batu penutup kubur telah terguling. Sehingga ia segera lari mencari Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Tuhan Yesus. Walaupun tak disebut secara terus terang, kita bisa menduga bahwa murid yang menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus itu Yohanes, sang penulis Injil Yohanes. Murid ini pula yang berada di dekat salib saat Yesus Kristus disalibkan. Sehingga Tuhan Yesus menitipkan Maria, ibu Yesus Kristus, kepadanya. Dia pula yang duduk di dekat Tuhan Yesus pada perjamuan malam terakhir menjelang Paskah dan menanyakan siapa yang akan berkhianat. Saat Simon Petrus memasuki kubur itu, ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh sudah tergulung di tempat yang lain. Tiada catatan tentang reaksi Simon Petrus. Walakin, setelah murid yang lain itu, yaitu Yohanes, memperhatikan keadaan di dalam kubur, ia menjadi percaya akan fakta kebangkitan. Sebenarnya, apa yang membuat Yohanes menjadi percaya? Dapat dipastikan bahwa keadaan kain kapan pembalut tubuh yang tiba-tiba mengempis dan kain peluh, yaitu kain kecil yang dililitkan dari dagu sampai atas kepala untuk mencegah agar mulut tak terbuka, yang dalam keadaan tergulung memperlihatkan bahwa tubuh Yesus Kristus, yang sebelumnya terbalut kain kapan dan kain peluh, tiba-tiba menghilang. Perhatikan bahwa kondisi yang terlihat akan jauh berbeda bila kain kapan dan kain peluh itu dibuka dari tubuh Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yohanes melihat dan ia menjadi percaya. Sebagian besar pembaca telah berulang-ulang mendengar atau membaca kisah kebangkitan Yesus Kristus. Walakin, apakah kisah itu membuat Anda menjadi percaya? Bila kita membaca kisah kebangkitan secara cermat, jelas bahwa kitab-kitab Injil menyajikan laporan saksi mata yang sangat wajar dan meyakinkan. Jangan biarkan keyakinan Anda digoyangkan mereka yang beranggapan bahwa kisah kebangkitan hanya dongeng. Ingatlah bahwa kisah kebangkitan landasan kepercayaan Kristen. Kita yakin bahwa Kristus mampu menyelamatkan kita karena Ia telah bangkit. Selamat Paskah. Perempuan sederajat dengan laki-laki. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11-18. Budaya Ibrani. Sama seperti mayoritas budaya di dunia. Budaya yang mengagungkan pria, khususnya pria dewasa. Saat melakukan penghitungan pun, seringkali hanya pria dewasa yang dihitung, sedangkan wanita dan anak-anak diabaikan. Oleh karena itu, menarik untuk diperhatikan bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, yang diberi kehormatan pertama kali untuk melihat, dia dalam tubuh kebangkitan itu seorang perempuan, yaitu Maria Magdalena, seorang yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Tampaknya, Maria Magdalena merasa sangat berterima kasih saat dibebaskan dari ke-7 roh jahat itu, sehingga ia menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sangat setia. Saat Yesus Kristus disalibkan pada hari sebelum Sabat, yang kita kenal sebagai Jumat Agung, dia salah seorang perempuan yang ikut menunggui di dekat salib. Setelah hari Sabat usai, yaitu Sabtu malam, ia bersama dengan Maria, ibu Yakobus, dan Salome membeli rempah-rempah untuk mengurapi jasad Tuhan Yesus.
Menjelang fajar menyingsing. Pagi-pagi benar. Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus pergi menengok ke kubur. Mereka tak memikirkan siapa yang akan menggulingkan batu besar penutup kubur. Walakin, ternyata batu penutup kubur telah terbuka dan kubur itu telah kosong. Saat melihat kondisi kubur, Yohanes, yang lebih rasional, teringat terhadap ajaran Tuhan Yesus tentang kebangkitan dan ia percaya bahwa Kristus telah bangkit. Walakin, terhadap Maria Magdalena yang masih berduka cita, Tuhan Yesus menyatakan dirinya secara langsung. Saat Tuhan Yesus mengajar secara langsung di bumi ini, cara mengajar beliau berbeda jauh dari cara mengajar yang umum pada masa itu. Tuhan Yesus tak pernah mengutip perkataan tokoh-tokoh besar Yahudi. Yang dia ajarkan juga bukan hanya teori, melainkan praktik. Tuhan Yesus memberikan peragaan praktik kerendahan saat mencuci kaki murid-muridnya. Dalam bacaan hari ini, Tuhan Yesus memberi peragaan tentang cara memperlakukan wanita dengan memberi penghargaan. Bila Anda seorang pria, apakah Anda menghargai para wanita di sekitar Anda? Bila Anda seorang wanita, sadarkah Anda bahwa Tuhan bukan hanya mengasihi kaum pria, tapi juga menyayangi Anda, kaum wanita? Percaya walaupun tak melihat. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19-31. Saat para murid berkumpul di sebuah ruangan yang terkunci, tiba-tiba, Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sesudah Yesus Kristus bangkit dari kematian, ia mengenakan tubuh yang baru, yaitu tubuh kebangkitan yang tak terbatasi ruang. Para murid yang berada di ruangan itu jelas tak bisa tak percaya dengan apa yang mereka lihat sendiri. Walakin, Thomas, yang sedang tak bersama-sama dengan para murid yang lain, tak bisa mempercayai hal yang tak bisa dimengerti akal manusiawinya yang terbatas itu. Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku takkan percaya." 8 hari kemudian, saat Thomas berada di rumah itu bersama-sama dengan para murid yang lain, Tuhan Yesus kembali hadir di tengah-tengah mereka. Saat itu, Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tak melihat, namun percaya." Dalam anugerah dan hikmat-Nya, kadang-kadang, Tuhan memperlihatkan tanda kepada mereka yang sulit untuk percaya tanpa melihat. Walakin, tak semua orang memperoleh anugerah untuk melihat tanda. Prinsip yang umum berlaku. Berbahagialah mereka yang tak melihat, namun percaya. Ingatlah bahwa, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tak kita lihat. Walaupun adanya tanda penting bagi orang yang lemah imannya, orang beriman seharusnya percaya tanpa perlu melihat tanda. Pada masa kini, banyak orang Kristen merasa bangga bila bisa melihat tanda dan merasa rendah diri bila tak melihat tanda. Salah satu tanda yang sering dikejar orang Kristen itu bahasa roh. Padahal bahasa roh itu tanda. Bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tak beriman. Perlu diingat bahwa kepercayaan Kristen didasarkan pada Alkitab dan Alkitab ditulis dalam konteks sejarah masa lampau yang harus dipercaya dengan iman. Bila kepercayaan kita didasarkan pada apa yang kita lihat, kita tak bisa berpegang teguh pada firman Allah. Apakah Anda berani mempercayai kebenaran firman Allah walaupun banyak peristiwa yang harus dipercaya dengan iman dan banyak janji yang belum terwujud saat ini? Masa peralihan. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1-14. Masa sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kematian sampai masa Roh Kudus dicurahkan itu masa peralihan. Sebelum Yesus Kristus menyerahkan diri-Nya untuk ditangkap dan kemudian disalibkan, Ia hadir secara fisik di 1T4 saja pada waktu tertentu. Setelah Roh Kudus dicurahkan, peran Yesus Kristus digantikan Roh Kudus. Perbedaannya, Roh Kudus bisa hadir di banyak T4 pada waktu yang sama. Pada masa peralihan, kehadiran Tuhan Yesus masih terbatas di 1T4 pada waktu yang tertentu. Walakin, Ia bisa hadir dan pergi secepat kilat, bahkan bisa menembus tembok. Ada orang yang berpandangan bahwa hal
Petrus dan kawan-kawannya pergi menangkap ikan itu suatu kemunduran secara rohani. Karena Tuhan Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia, bukan menjadi penjala ikan. Walakin, pandangan ini terlalu berlebihan. Tugas menjadi penjala manusia itu baru efektif berlaku pada hari Pentakosta. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, mereka berada pada masa peralihan. Perhatikan bahwa tiada nada menyalahkan dalam perkataan Tuhan Yesus yang diucapkan dalam bacaan hari ini. Sapaan, hai anak-anak, sapaan penuh kasih. Tuhan Yesus juga memberi petunjuk yang membuat mereka bisa mendapat 153 ekor ikan hanya dengan sekali menebar jala. Pemberian petunjuk ini memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus setuju bila para murid mencari ikan untuk penghidupan mereka sementara mereka menunggu dimulainya tugas baru yang harus mereka kerjakan. Pertanyaan, Tuhan Yesus, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Dan inisiatif, Tuhan Yesus menyediakan api untuk memasak ikan serta menyediakan roti untuk murid-murid-nya memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus memedulikan kebutuhan jasmani murid-murid-nya. Penampakan Tuhan Yesus dalam bacaan hari ini bukan hanya membuktikan bahwa Yesus Kristus benar-benar bangkit dari kematian, tapi juga menunjukkan bahwa sesudah bangkit, Ia tetap manusia yang bisa makan, bukan roh yang takkan bisa makan. Selain itu, perhatian Yesus Kristus terhadap kebutuhan jasmani umat-Nya tetap tak berubah. Apakah Anda memiliki keyakinan bahwa sampai sekarang, Tuhan Yesus tetap memperhatikan kebutuhan Anda dan mau menolong Anda? Gembalakanlah domba-domba-Ku. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15-19. Bacaan hari ini khusus membicarakan tentang Petrus. Saat Tuhan Yesus menghadapi pengadilan agama Yahudi, Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Padahal sebelumnya, ia sempat sesumbar dengan berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak, dan juga mengatakan, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Sayangnya, kata-kata yang indah itu hanya omong kosong karena dia gagal merealisasikan perkataannya. Karena Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Tuhan Yesus juga memulihkan Petrus dengan 3 kali bertanya, apa engkau mengasihi aku? Pertanyaan Tuhan Yesus itu tak dimaksudkan untuk menghakimi atau menghancurkan semangat Petrus, melainkan untuk memulihkan semangat Petrus. Saat Tuhan Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus merasa sedih karena pengulangan pertanyaan sampai 3 kali itu mengingatkan bahwa Petrus telah menyangkal gurunya sebanyak 3 kali. Walakin, pertanyaan ketiga itu tak mengubah jawaban Petrus. Bahkan, Petrus berkata, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Jawaban ini memperlihatkan bahwa Petrus yakin bahwa Tuhan Yesus masih mau menerima dirinya yang pernah gagal dan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Salah satu hal yang menarik dalam percakapan di atas bahwa setiap kali Petrus menjawab bahwa ia mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus bukan hanya menjadi penjala manusia atau tugas penginjilan, melainkan menggembalakan domba-domba Kristus atau tugas pemuridan. Tugas ini bukan hanya ditujukan kepada Petrus, tapi juga kepada murid-murid yang lain dan tugas itu harus terus dilanjutkan dari generasi ke generasi. Saat ini, tugas yang sama juga diberikan kepada Anda dan saya. Apakah Anda mengasihi Tuhan Yesus? Tahukah Anda bahwa mengasihi Tuhan itu harus diwujudkan dengan melakukan perintah-perintah-Nya dan salah satu perintah yang tak boleh diabaikan itu perintah untuk menjadi penjala manusia dan untuk menggembalakan domba-domba Allah. Apakah Anda terlibat dalam pelaksanaan tugas penginjilan dan tugas penggembalaan itu?